dipaksa menikah dengan pria buta demi lunasi seluruh hutang ibuku. Hal mengejutkan terjadi setelah malam pertama. Demi melunasi seluruh hutang sang ibu, Aurel terpaksa menikah dengan seorang pria buta yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Awalnya, ia mengira hidupnya akan berubah menjadi mimpi buruk. Namun, malam pertama mereka justru membuka rahasia besar yang tak pernah ia duga. Suaminya ternyata bukan pria biasa. Di balik kebutaannya, tersimpan identitas mengejutkan dan masa lalu yang rumit. Cinta pun perlahan tumbuh di antara mereka, tapi Aurel belum tahu bahwa pernikahan ini hanyalah awal dari segalanya. Pengkhianatan, cinta sejati, dan pilihan hidup yang harus dihadapi. Akankah Aurel bertahan atau menyerah? Jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komen, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Aurel Adistia. Usia 22 tahun. Lulusan perguruan tinggi swasta jurusan akuntansi. Dan saat ini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil di pinggiran kota. Hidupku tidak istimewa. Bahkan, mungkin lebih cocok disebut menyedihkan. Ayahku sudah lama meninggal. Tinggallah aku dan ibuku yang berjuang dari hari ke hari. Ibuku, sosok wanita yang begitu keras kepala namun berhati lembut. Sayangnya, kebaikan hatinya sering dimanfaatkan orang lain. Termasuk suaminya sendiri, ayah tiriku yang pergi meninggalkan kami dengan tumpukan hutang yang tak terbayar. Setiap hari, aku bangun dengan rasa takut. Takut akan tagihan yang terus berdatangan. Takut akan telepon dari rentenir. Takut kehilangan segalanya. Aurel, ibu janji ini terakhir kalinya, katanya waktu itu, menatapku dengan mata sembab. Tapi aku tahu, itu bukan yang terakhir. Karena 1 minggu kemudian, pria-pria berbadan besar itu datang lagi. Dan kali ini, mereka membawa penawaran yang tidak bisa kutolak. Kalau kau tidak bisa bayar, ada satu cara lagi, ucap salah satu dari mereka dengan senyum sinis. Menikah dengan seseorang. Tenang, dia tidak akan menyakitimu. Dia hanya buta. Buta? Menikah? Dengan orang asing? Hatiku runtuh. Tapi di sisi lain, aku tidak punya pilihan. Aku adalah Aurel, perempuan biasa yang harus menjalani pilihan luar biasa demi menyelamatkan ibunya. Dan aku tak tahu bahwa setelah malam pertama, hidupku akan berubah selamanya. Hari itu hujan turun pelan seperti tahu apa yang sedang kurasakan dalam hati. Aku duduk diam di kamar mengenakan kebaya putih yang dipinjamkan oleh tetangga depan rumah. Ibuku Bu Suriah mondar-mandir sambil sesekali menatapku dengan pandangan penuh rasa bersalah. Maafkan Ibu Aurel, ucapnya pelan hampir seperti bisikan. Aku hanya mengangguk tidak tahu harus berkata apa. Di luar rumah sudah berkumpul beberapa orang pria yang membawa mobil hitam besar. Mereka adalah utusan dari keluarga Reno pria yang akan menjadi suamiku. Satu yang paling kuingat dari hari itu adalah kesunyiannya. Tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya doa yang terdengar dari bibir penghulu yang membacakan akad. Reno duduk di seberangku, wajahnya teduh meski matanya kosong menatap udara. Dia tampak tenang mengenakan kemeja putih dan sarung coklat muda. Tangannya sedikit gemetar ketika harus menjabat tangan penghulu. Saya terima nikahnya Aurel Adistia binti Syamsul dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang 5 juta rupiah tunai, ucap Reno dengan suara berat dan jelas. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak mengenalnya dan dia tidak bisa melihatku. Tapi mulai detik itu kami sah sebagai suami istri.
Setelah akad selesai, Reno menghampiriku dengan langkah hati-hati. Ia mengulurkan tangan perlahan dan berkata dengan suara datar, "Halo Aurel, maaf kalau aku bukan pria yang sempurna." Aku terkejut. Dia tidak memaksakan senyum, tidak juga menunjukkan kelembutan seperti di sinetron-sinetron. Namun di balik kata-katanya ada ketulusan yang sulit dijelaskan. Kami dibawa ke rumah besar milik keluarga Reno di pinggiran kota. Rumah itu megah, dindingnya putih bersih dan halaman depan dipenuhi bunga mawar yang baru mekar. Saat masuk ke kamar pengantin, aku hanya diam berdiri di depan pintu. Reno duduk di tepi ranjang sambil menoleh ke arahku meski ia tidak bisa melihat. "Aurel, kamu boleh tidur di tempat yang kamu suka, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu," ucapnya. Aku terdiam lagi. Aku pikir aku akan merasa jijik, takut, atau benci. Tapi yang kurasakan adalah bingung. Reno bukan seperti bayangan yang kutakutkan. Malam itu aku duduk di sofa sambil memandangnya dari kejauhan. Ia tertidur dengan wajah tenang seperti bayi. Dan malam pertama itu bukan tentang tubuh, tapi tentang rasa penasaran yang mulai tumbuh diam-diam di hatiku. Apa sebenarnya yang disembunyikan Reno? Kenapa pria setenang itu mau menikahi perempuan yang bahkan tidak ia kenal? Dan kenapa aku merasa nyaman hanya dengan duduk dalam diam bersamanya? Pagi pertama setelah pernikahan aku terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah jendela menyapu lantai kamar yang begitu rapi dan bersih. Aku masih duduk di sofa dengan selimut tipis menyelimuti tubuhku. Sementara Reno masih tertidur di ranjang dengan wajah tenang tanpa beban. Sesaat aku terpaku melihatnya. Pria itu tampak damai bahkan dalam tidurnya. Aku bangkit perlahan, berjalan ke arah jendela lalu menatap halaman belakang yang dipenuhi pohon jambu dan suara burung berkicau. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa sedikit tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada wajah kejam para penagih hutang. Tiba-tiba aku mendengar suara Reno memanggil namaku pelan. "Aurel, kamu sudah bangun?" tanyanya tanpa membuka mata. "Sudah," jawabku pendek. Dia tersenyum lalu duduk perlahan di ranjang. "Aku bisa buatkan sarapan kalau kamu mau," ucapku lagi sambil berjalan ke arah pintu. "Tidak usah, aku sudah menyuruh pembantu menyiapkannya sejak tadi," kata Reno. "Kita sarapan di taman ya," lanjutnya. Aku hanya mengangguk lalu bersiap. Di taman belakang sudah tersedia meja kecil dengan 2 kursi dan berbagai macam makanan yang tampak lezat. Reno duduk dengan posisi tenang, tangannya meraba meja mencari gelas air putih. Aku membantu mengambilkan piring dan menyendokkan nasi ke dalamnya. "Makasih Aurel, kamu sangat lembut," ucap Reno pelan. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Setelah makan kami duduk berdua menikmati angin pagi. Reno tiba-tiba membuka suara. "Aurel, aku tahu kamu menikah denganku bukan karena cinta," katanya. Aku menoleh padanya pelan. "Tapi aku janji akan tetap menghormatimu dan tidak akan membuatmu menderita," lanjutnya. "Kenapa kamu mau menikahi orang yang tidak kamu kenal dan bahkan buta sepertimu?" tanyaku, akhirnya mengumpulkan keberanian. Reno diam sejenak. Lalu ia menarik napas panjang. "Karena aku sudah terlalu lama hidup dalam kesepian," jawabnya lirih. "Dan karena aku ingin melunasi dosa masa laluku," lanjutnya. Aku mengernyit bingung. Dosa masa lalu? Apa maksudnya? Namun sebelum aku bertanya lebih jauh, tiba-tiba datang seorang wanita cantik mengenakan gaun merah dan membawa tas tangan mahal. Dia berdiri di pagar taman menatap ke arah kami dengan tatapan tajam. Reno seketika terdiam, wajahnya tegang. "Aurel, cepat masuk ke dalam sekarang," ucap Reno dengan nada berbeda. Aku menatap wanita itu lalu kembali menatap Reno. "Siapa dia?" tanyaku pelan. Reno tidak menjawab.
Hanya kepalan tangan di pangkuannya yang menjelaskan bahwa kedatangan wanita itu bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan Reno. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Dan pagi itu untuk pertama kalinya sejak kami menikah aku merasa takut. Bukan karena aku tidak mengenal Reno. Tapi karena aku mulai peduli dan takut akan apa yang mungkin kudapati jika terus menggali siapa dia sebenarnya. Aku berdiri membeku di tempatku saat wanita itu melangkah masuk ke halaman tanpa diundang. Langkahnya anggun namun sorot matanya tajam menusuk seperti belati. Reno tetap duduk di kursinya dengan tubuh kaku, tangan mengepal dan bibir terkatup rapat. Suasana taman yang tadinya damai berubah dingin dan menegangkan. "Kamu masih seperti dulu." Reno diam dan pengecut, ucap wanita itu dengan suara lantang. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba menebak siapa dia dan apa hubungannya dengan Reno. Reno akhirnya bersuara dengan suara berat. "Nabila, kamu tidak seharusnya datang ke sini." Wanita itu tersenyum sinis lalu melirik ke arahku dari ujung kepala sampai kaki seolah sedang menilai-nilai diriku. "Jadi ini istrimu yang baru ya?" "Begitu polos dan sederhana, cocok sekali untuk menggantikan aku," katanya sambil menyilangkan tangan di depan dada. Aku bingung mendengar kata-katanya. Menggantikan? Apa maksudnya? Aku menoleh ke arah Reno berharap ia menjelaskan sesuatu, namun pria itu hanya diam, wajahnya tertunduk seperti sedang menyembunyikan luka yang dalam. "Kamu tidak bilang padanya Reno tentang siapa aku, tentang apa yang sudah kau lakukan padaku?" tanya Nabila lagi, suaranya kini bergetar. Reno akhirnya berdiri perlahan meski matanya tak bisa menatap Nabila langsung. "Cukup Nabila, aku sudah bilang aku tidak mau mengungkit masa lalu, aku hanya ingin hidup tenang," ucapnya. Nabila tertawa kecil tapi aku bisa melihat air mata menggenang di sudut matanya. "Tenang, kamu pikir kamu pantas mendapatkan ketenangan setelah membuat hidupku berantakan?" Aku masih berdiri di sana bingung dan cemas. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Maaf, siapa kamu sebenarnya?" Nabila menoleh ke arahku kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut meski masih menyisakan kemarahan. "Namaku Nabila, aku dulu tunangan Reno. Dulu aku wanita yang akan dinikahi olehnya sebelum semuanya hancur. Aku terpaku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa." Reno menarik napas panjang lalu berkata dengan suara lirih, "Dulu aku dan Nabila bertunangan, tapi aku membuat kesalahan besar. Aku menyakiti dia secara tidak langsung dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri sampai hari ini." Aku menatap Reno dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi dirinya yang rapuh, sisi yang selama ini ia sembunyikan di balik ketenangan dan senyum dinginnya. Nabila melangkah mendekat lalu berkata dengan suara pelan namun tajam, "Kau pikir dengan menikahi perempuan ini semua dosamu akan terhapus? Kau pikir Tuhan akan begitu mudah memaafkanmu? Aku tidak peduli dengan pengampunan Tuhan, aku hanya ingin dia menderita seperti aku dulu," ucapnya lalu berbalik pergi meninggalkan taman dengan langkah cepat. Setelah kepergiannya aku dan Reno hanya diam. Angin berhembus pelan membawa aroma mawar dari taman namun semuanya terasa hambar. Reno duduk kembali di kursinya, wajahnya tertunduk, tangan gemetar. "Maafkan aku Aurel," bisiknya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku campur aduk antara marah, takut, dan kasihan. Tapi satu hal yang pasti, pagi itu aku tahu bahwa pernikahan ini bukan sekadar pelunasan hutang. Tapi juga bagian dari cerita luka yang belum sembuh dan kini aku menjadi bagian dari cerita itu, entah sebagai penyembuh atau justru luka yang baru. Malam itu hujan turun deras sekali lagi dan suara rintiknya seolah menambah kesunyian yang ada di rumah besar milik Reno. Aku duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangan sambil menatap api yang menyala di perapian. Reno duduk di sebelahku dengan posisi yang lebih santai kali ini, tidak ada ketegangan yang tampak di wajahnya. "Kamu ingin tahu lebih banyak tentang masa laluku Aurel?" tanyanya, tiba-tiba suaranya tenang namun aku bisa merasakan ada kecemasan di dalamnya.
Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Ya, aku ingin tahu, jawabku dengan suara pelan. Reno menarik napas panjang lalu menatap api di perapian. Dulu aku hidup dengan banyak kebohongan. Aku terlalu sering menipu orang-orang yang aku cintai hanya demi menjaga penampilan keluargaku. Adalah keluarga kaya yang selalu menuntut kesempurnaan, tapi di balik itu semua aku hanyalah seorang anak yang terperangkap dalam tuntutan itu. Aku mengerutkan dahi mencoba mencerna kata-katanya. Keluargaku selalu berharap aku bisa jadi seseorang yang besar, jadi aku bisa membawa mereka ke puncak itu. Sebabnya aku bertunangan dengan Nabila, dia wanita yang sempurna di mata keluargaku. Namun Reno menundukkan kepalanya dan melanjutkan ceritanya. Tapi aku terlalu sibuk dengan dunia aku sendiri. Aku tidak pernah memperhatikan perasaan Nabila. Kami selalu berdebat tentang hal-hal kecil. Dia ingin hal ini, aku ingin hal itu, sampai akhirnya aku membuatnya merasa sendiri dalam hubungan itu. Reno terdiam sejenak seolah mencari kata-kata yang tepat. Satu malam ketika aku pulang terlambat, Nabila ada di rumah. Kami berdebat hebat. Aku menyakitinya dengan kata-kata tajam. Dan setelah itu dia pergi begitu saja. Aku tidak pernah bisa menemukannya lagi. Aku terkejut mendengar cerita itu. Jadi kamu bertanggung jawab atas hilangnya Nabila, tanyaku dengan suara pelan. Reno mengangguk pelan. Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Dia pergi dan aku merasa bersalah sepanjang hidupku, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang tidak aku kenal untuk menebus kesalahanku itu. Aku merasa hatiku teriris mendengar cerita itu. Aku tahu betapa dalamnya luka yang ia simpan. Tapi apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa aku tiba-tiba merasa kasihan padanya. Aku yang seharusnya menjadi korban dalam pernikahan ini malah mulai merasakan kepedihan yang ia alami. Reno menatapku dengan mata yang kosong meski tidak bisa melihat. Kamu tahu Aurel, aku memilihmu karena aku ingin membayar dosaku. Aku berharap dengan menikahimu aku bisa menebus kesalahan masa laluku. Namun aku juga tahu aku tidak bisa mengharapkan apapun dari pernikahan ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah meminta untuk dilahirkan dalam keluarga seperti ini, dan aku juga tidak pernah meminta untuk menjadi seperti sekarang. Kamu hanya perlu hidup dengan apa adanya bersama aku dan kita akan menjalani hari-hari ini tanpa terbebani oleh masa lalu. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan apa yang kamu inginkan sekarang, Reno, tanyaku. Aku ingin kamu bahagia, Aurel, jawabnya singkat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa memandang Reno dengan perasaan yang semakin campur aduk. Aku masih belum tahu apa yang sesungguhnya aku inginkan, tapi satu hal yang pasti adalah aku mulai membuka hatiku untuknya meski masa lalu itu masih membayangi kami berdua. Malam itu kami duduk berdua dalam keheningan. Api perapian perlahan menyala hingga redup dan hanya suara hujan yang menemani kami. Hari itu cuaca cerah. Setelah hujan semalam kami duduk berdua di taman belakang rumah Reno dengan secangkir kopi di tangan. Aku memandang ke arah langit yang biru dan tenang, tapi perasaanku justru begitu kacau. Setelah percakapan malam kemarin ada banyak hal yang aku pikirkan dan satu pertanyaan yang selalu berputar dalam benakku. Apakah aku benar-benar bisa menerima masa lalu Reno? Dia bukan hanya pria buta yang harus aku nikahi untuk melunasi hutang ibuku, tapi dia juga seseorang yang penuh dengan beban dan kesalahan yang tak kunjung hilang. Aurel, aku tahu ini sulit buatmu, kata Reno yang duduk di sampingku, suaranya rendah dan penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam hidupku. Aku tidak ingin kamu merasa harus menjadi bagian dari semua ini karena perasaan bersalah atau apapun itu. Aku menoleh padanya dan tersenyum tipis meski hatiku terasa berat. Tidak, Reno, aku sudah memilih untuk berada di sini bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin tahu lebih banyak tentangmu dan aku ingin berjalan bersama denganmu. Meskipun aku tidak tahu kemana arah hubungan ini, tapi aku ingin mencobanya. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Reno terdiam untuk beberapa saat lalu akhirnya ia mengangguk pelan. Terima kasih Aurel, katanya lirih. Tapi aku tahu ini bukan akhir dari perjalanan kami, masih ada banyak hal yang harus kami hadapi.
Aku berpikir tentang ibuku Bu Suriah yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil dengan banyak hutang yang belum terbayar. Aku merasa bersalah karena aku terjebak dalam situasi ini, dan karena menikahi Reno aku merasa seolah-olah aku mengkhianati ibuku meskipun dia sendiri yang memintaku untuk menikahi Reno demi melunasi hutang. Sampai saat ini aku tidak tahu apakah ibuku tahu tentang semua ini, atau apakah dia hanya ingin melihatku bahagia dan keluar dari kesulitan. Pikiranku kembali pada malam itu ketika ibu memaksaku untuk membuat keputusan besar yang tidak bisa aku tarik kembali. Aku tahu dia hanya ingin yang terbaik untukku, tapi aku juga tahu dia tidak mengerti perasaan dan pilihan hidupku. Reno menatapku dengan penuh perhatian seolah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Aurel, aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan apa yang Ibu Mu inginkan, tapi aku juga tidak ingin kamu merasa bahwa ini adalah beban buatmu lanjutnya. Aku menatap Reno dan merasakan kedalaman dalam kata-katanya. Aku tahu dia berbicara tentang perasaannya sendiri yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Aurel, aku janji aku akan berusaha sekuat mungkin untuk membuat kita berdua bahagia. Aku akan mencari cara untuk membayar semua hutang dan mengubah hidup kita, katanya dengan penuh keyakinan. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu meskipun aku tahu jalan yang akan kami tempuh tidak mudah. Namun satu hal yang aku yakini adalah bahwa kami tidak akan menjalani hidup ini sendirian, masing-masing dari kami memiliki kekuatan untuk bertahan. Aku tersenyum padanya. Aku percaya padamu Reno, ucapku dengan suara penuh harapan. Hari itu kami duduk berdua di taman dengan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Aku merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, bukan hanya rasa tanggung jawab, tapi juga saling pengertian dan kepercayaan. Kami tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, namun kami siap menghadapinya bersama. Saat matahari mulai terbenam, kami berdua berdiri dan berjalan ke dalam rumah tanpa kata-kata lagi, hanya ada perasaan yang saling menguatkan. Kami tahu ini baru awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Minggu-minggu setelah percakapan malam itu, kami mulai menjalani kehidupan kami dengan cara yang berbeda. Aku dan Reno mulai saling berbicara lebih terbuka tentang harapan dan ketakutan masing-masing. Namun meskipun suasana di rumah terasa lebih tenang, ada sebuah bayangan yang terus mengganggu pikiranku tentang ibuku Bu Suriah, dan apa yang akan terjadi jika dia mengetahui kenyataan yang ada. Hari itu aku memutuskan untuk mengunjungi ibuku setelah beberapa waktu tidak bertemu. Aku tahu ibuku pasti merasakan kekhawatiran yang mendalam tentang hidupku, dan aku juga tahu dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana pernikahan ini berjalan. Setibanya di rumah kontrakan kecil, ibu menyambutku dengan senyumannya meskipun aku bisa melihat kecemasan di matanya. "Aurel, kamu baik-baik saja kan?" tanya ibu dengan suara lembut. Aku mengangguk meski ada beban yang terasa sangat berat di dadaku. "Iya Bu, aku baik-baik saja," jawabku sambil duduk di kursi dekat meja makan. Ibu duduk di hadapanku dan menatapku dengan penuh perhatian. Ibu tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Dia tahu betul bahwa aku menikahi Reno bukan karena cinta, tapi karena situasi yang memaksaku untuk melakukannya. "Aurel, aku tahu semuanya tidak mudah untukmu dan aku sangat menghargai pengorbananmu, namun ibu merasa kamu seharusnya bisa memilih jalan lain. Ibu tidak ingin kamu menderita." Aku terdiam mendengar kata-kata ibu. Rasanya ada serpihan rasa bersalah yang menghujam ke dalam hatiku. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untukku, namun aku merasa perasaannya semakin jauh dari apa yang aku rasakan. "Ibu, kamu tahu aku tidak punya banyak pilihan kan?" jawabku perlahan. "Aku menikahi Reno bukan karena aku ingin dia, tapi karena aku ingin melunasi hutang kita. Aku tahu ini bukan kehidupan yang sempurna, tapi aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan." Ibu terdiam beberapa saat lalu berkata dengan suara lembut, "Aurel, aku mengerti keputusanmu dan aku tidak ingin menambah bebanmu, tapi ibu merasa kamu harus tahu satu hal. Reno adalah pria yang baik. Dia juga sangat mencintaimu meski dia tidak bisa melihat, dan meski dia merasa tidak pantas untukmu." Aku menatap ibu dengan pandangan yang campur aduk.
Ibu selalu tahu lebih banyak daripada yang aku duga. Ibu melanjutkan. Reno mungkin buta tapi hatinya penuh dengan cinta. Dia tidak akan pernah menyakiti kamu dengan sengaja. Ibu yakin dia akan melindungimu. Aku menundukkan kepala, tidak tahu apa yang harus kujawab. Sebuah perasaan yang sangat dalam mengalir di hatiku. Aku merasa hancur antara dua dunia yang berbeda, antara menjalani kehidupan yang telah kujalani bersama Reno dan perasaan bersalah terhadap ibu yang telah berkorban begitu banyak. Ibu tidak tahu betapa sulitnya untuk memilih antara kewajiban dan hati nurani. Reno memang pria yang baik, namun apakah aku benar-benar mencintainya, ataukah aku hanya terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam? Malam itu aku pulang dengan pikiran yang lebih berat dari sebelumnya. Aku dan Reno tidak banyak berbicara setelah aku kembali ke rumah. Kami berdua hanya duduk di ruang tamu masing-masing, tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa kutemukan jalan keluarnya. Aku ingin menjalani hidup yang bahagia bersama Reno, tapi aku juga tidak ingin membuat ibuku merasa terlupakan atau tersakiti. Saat malam tiba, Reno menghampiriku dengan langkah pelan. "Aurel, aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu," bisiknya. Aku menatapnya dan mengangguk. "Ibu tahu semuanya," Reno jawabku dengan suara berat. Reno terdiam dan duduk di sebelahku. "Dia pasti merasa cemas," katanya pelan. Aku mengangguk lagi dan merasakan kepedihan yang begitu dalam. Aku tidak tahu harus bagaimana, Reno. Aku merasa terjebak antara rasa tanggung jawab terhadap ibu dan perasaan yang mulai tumbuh untukmu. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Kami berdua diam sejenak, mencoba mencerna perasaan kami masing-masing. "Aurel, kita akan menghadapinya bersama apapun yang terjadi. Aku janji, aku tidak akan membuatmu merasa sendirian," kata Reno dengan penuh keyakinan. Aku menatapnya dan merasa hatiku sedikit lebih ringan meskipun jalan yang kami hadapi penuh dengan ketidakpastian. Aku tahu tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tapi aku juga tahu bahwa bersama Reno aku bisa mencari jalan keluar dari semua kebingunganku. Malam itu aku merasa sedikit lebih tenang meski banyak hal yang masih belum terungkap dan masih banyak yang harus kami hadapi bersama. Kami saling berpegangan tangan seperti mencari kekuatan dalam kehadiran satu sama lain. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada kegelisahan yang terasa begitu dalam di hatiku, seolah ada sesuatu yang akan mengubah segalanya, dan aku tidak tahu apakah itu akan menjadi hal yang baik atau buruk. Aku menatap Reno yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Dia sepertinya sedang memikirkan hal yang sama seperti yang ada dalam pikiranku. Aku berjalan ke arahnya dan duduk di sebelahnya dengan hati yang penuh keraguan. "Reno, aku rasa kita harus membuat keputusan besar," katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Reno?" Aku merasa ada ketegangan dalam suaranya. "Aku sudah lama berpikir tentang semuanya, Aurel, dan aku merasa kita tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian ini. Kita harus memutuskan apakah kita ingin terus berjalan bersama atau tidak lanjutnya." Aku merasakan dadaku berdegup kencang mendengar kata-kata Reno. Aku tahu ini adalah momen penting yang akan menentukan arah hidup kami ke depannya. "Kamu tahu, Aurel, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, tapi aku tidak ingin kamu terus merasa terjebak hanya karena aku dan hanya karena apa yang telah kita lewati bersama. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan hidup ini." Aku terdiam mendengar perkataannya. Reno bicara begitu lembut dan penuh perasaan meskipun aku tahu bahwa dia juga merasa takut akan keputusan besar yang akan kami buat. Aku menatapnya dalam diam, perasaanku begitu campur aduk. "Reno, aku tidak tahu apa yang harus kutentukan. Aku merasa seperti berada di tengah persimpangan jalan yang gelap dan aku tidak tahu arah yang harus kutuju. Kamu tahu aku ingin menjadi wanita yang bahagia bersama denganmu, tapi aku juga tidak bisa melupakan ibuku. Aku tidak bisa melupakan segala pengorbanannya selama ini. Aku merasa tidak bisa memilih antara hidupku bersama denganmu dan kewajibanku terhadap ibu."
Reno menggenggam tanganku erat dan menatapku dengan penuh perhatian. Aurel, kamu tidak perlu memilih antara aku dan ibumu. Kamu bisa memilih untuk bahagia dengan keduanya. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa mencari cara untuk membuat semuanya berjalan lebih baik. Aku terdiam menatap matanya yang penuh keyakinan. Reno selalu bisa membuatku merasa tenang meskipun dalam keadaan yang penuh ketegangan. Tapi aku tahu bahwa keputusan yang harus kutentukan bukan hanya tentang kami berdua. Aku harus memikirkan masa depan ibu. Bu Suriah juga harus dipertimbangkan. Aku tidak bisa membiarkan ibu terus hidup dalam hutang yang menumpuk dan dalam keadaan yang semakin sulit. Aku harus bertanggung jawab atas hidupnya, namun aku juga tidak bisa mengabaikan hatiku yang mulai tumbuh untuk Reno. Kamu benar, Reno, aku tidak bisa terus merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Aku harus memilih dan aku harus melangkah maju. Reno tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Aku percaya pada keputusanmu, Aurel. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Hari itu kami duduk berdua dalam keheningan. Kami tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Dan meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan, karena aku tahu bahwa kami tidak akan melewati semua ini sendirian. Aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku malam itu. Aku harus mengungkapkan semuanya dan membuat keputusan yang akan mengubah arah hidup kami semua. Ibu, aku harus bicara denganmu, jawabku dengan suara yang tegas saat aku mengunjungi rumah ibu malam itu. Ibu menatapku dengan penuh perhatian dan sedikit kebingungannya. Aurel, ada apa? Ada sesuatu yang mengganggumu? Tanya ibu. Aku menghela napas dalam-dalam. Ibu, aku merasa harus membuat keputusan besar dalam hidupku dan aku ingin kamu tahu tentang itu, jawabku perlahan. Aku tahu keputusan ini tidak akan mudah, ibu, tapi aku merasa aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Aku harus memilih antara hidup bersama Reno dan mengurus hidup kita yang sudah penuh dengan masalah. Aku melihat ekspresi ibu berubah dari kebingungan menjadi khawatir. Aurel, kamu sudah dewasa, kamu bisa membuat keputusan sendiri, tapi ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tidak ingin kamu merasa terjebak dalam pernikahan ini karena kewajiban. Aku tahu, Bu, aku hanya tidak tahu apakah aku bisa melakukan semuanya dengan baik. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuat semua orang bahagia dan tetap bertahan. Ibu menghela napas dan mengusap pipiku dengan lembut. Aurel, hidup itu penuh dengan pilihan, dan kadang kita harus membuat keputusan yang tidak mudah, tapi percayalah, apapun yang kamu pilih, ibu akan mendukungmu. Aku menatap ibu dan merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Aku tahu ibu tidak akan pernah menuntut lebih dari yang aku bisa berikan. Aku berterima kasih pada ibu dan memutuskan bahwa malam itu aku akan memberi Reno jawaban atas semua keraguanku. Ketika aku kembali ke rumah, aku duduk di ruang tamu bersama Reno. Aku merasa hatiku sudah lebih siap. Reno, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku tahu apa yang harus kulakukan, jawabku dengan suara tegas. Reno menatapku dengan cemas. Apa maksudmu, Aurel? Tanya Reno. Aku sudah memutuskan kita akan berjuang bersama meskipun ada banyak hal yang harus kita hadapi. Aku akan tetap berada di sini bersamamu, dan kita akan mencari cara untuk mengatasi semuanya. Reno tersenyum lebar dan menarikku dalam pelukan yang hangat. Terima kasih, Aurel. Aku janji kita akan melalui semua ini bersama. Aku merasa lega meskipun aku tahu jalan yang kami pilih tidak akan mudah, tapi aku percaya bersama Reno, aku bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Hari-hari setelah keputusan itu terasa semakin penuh tantangan. Reno dan aku menjalani hidup kami dengan cara yang berbeda. Meskipun kami berusaha saling mendukung, aku bisa merasakan ketegangan yang kian terasa di antara kami, terutama karena keputusan untuk terus tinggal bersama ibuku dan melunasi hutang-hutangnya. Aku tahu betapa beratnya beban yang harus aku tanggung, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa mundur dari jalan yang sudah kupilih. Malam itu ketika aku pulang ke rumah, Reno sudah menungguku di ruang tamu dengan wajah serius. Dia duduk di sofa sambil meraba-raba meja dengan tangan seperti biasanya. Aurel, kita perlu bicara tentang masa depan kita, katanya dengan suara berat. Aku duduk di sebelahnya dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam matanya yang mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama dipendam.
Ada yang mengganggumu Reno? Aku tanya pelan. Aurel, aku tahu kita sudah membuat keputusan besar dan kita berdua berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, tapi ada satu hal yang aku rasa kamu perlu tahu, jawab Reno dengan suara rendah. Aku menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, hatiku mulai berdegup kencang. Aku tahu bahwa kita berdua berjuang untuk melunasi hutang ibumu dan kita sudah berkomitmen untuk tetap bersama, tapi ada hal yang aku rasa kamu harus pertimbangkan lebih dalam. Aku merasa aku tidak ingin kamu terus merasa terbebani oleh semuanya. Aku terdiam sejenak mencoba mencerna kata-kata Reno. Aku tahu apa yang kamu maksud Reno, aku jawab dengan suara penuh keraguan, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkan ibu begitu saja. Aku sudah terikat dengan semua pengorbanannya selama ini dan aku tidak bisa melupakan semua yang telah dia lakukan untukku. Reno menghela napas panjang dan menatapku dengan penuh keprihatinan. Aurel, aku tidak ingin kamu kehilangan dirimu sendiri. Hanya karena rasa tanggung jawab terhadap ibu kita perlu menemukan cara agar kamu bisa bahagia juga. Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku tidak ingin melihatmu hancur karena beban ini. Aku merasakan mataku mulai terasa panas. Aku tahu Reno hanya ingin yang terbaik untukku, tapi aku juga tahu dia merasa terjebak dalam hubungan ini. Dia tidak ingin menjadi beban bagiku dan itu membuat hatiku teriris. Reno, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku merasa seperti terjebak antara dua dunia yang berbeda. Aku ingin menjaga ibu dan aku ingin hidup bahagia bersama denganmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan yang ada. Aku merasa bingung antara memilih untuk tetap berjuang untuk ibuku atau memilih hidup yang lebih bebas bersama Reno. Meskipun aku tahu aku tidak bisa begitu saja melupakan segalanya yang telah aku jalani dengan ibu. Aurel, aku tahu kamu sangat mencintai ibumu dan aku menghargai pengorbananmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu juga berhak untuk bahagia. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena memilih untuk hidup lebih baik. Aku akan selalu mendukungmu apapun yang kamu pilih. Aku menatap Reno dengan penuh haru dan rasa terima kasih. Aku tahu dia berkorban banyak untukku dan dia tidak ingin aku terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan Reno, aku jawab dengan suara tegas. Aku akan tetap berada di sini dengan ibuku untuk membantunya keluar dari masalah ini, tapi aku juga ingin kita berdua menjalani hidup yang lebih baik bersama. Aku tidak ingin merasa terjebak antara dua dunia yang berbeda. Aku ingin bisa bahagia bersama kamu tanpa harus mengorbankan segalanya. Reno tersenyum dengan penuh keyakinan. Aurel, itu adalah keputusan yang paling tepat. Aku mendukungmu sepenuhnya. Aku akan selalu ada di sisimu dan kita akan melalui semua ini bersama. Aku merasa lega mendengar kata-kata Reno. Aku tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang akan datang, kami akan menghadapinya bersama. Keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi aku percaya dengan dukungan Reno, aku bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Malam itu aku tidur dengan perasaan yang lebih tenang meskipun aku tahu masih banyak masalah yang harus dihadapi, namun aku merasa lebih siap untuk menghadapinya karena aku tidak lagi merasa sendirian. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi kami akan tetap berjuang bersama menghadapi semua cobaan yang datang dalam hidup kami. Pagi itu terasa berbeda. Angin sepo-sepo yang masuk ke dalam rumah mengiringi kebingunganku. Aku merasa sesuatu akan datang yang bisa merubah hidup kami. Aku berusaha menenangkan diri sebelum keluar dari kamar. Reno sudah menungguku di ruang tamu seperti biasa, meskipun aku tahu banyak hal yang belum kami bicarakan. Aurel, aku rasa kita perlu bicara tentang sesuatu yang lebih serius, kata Reno dengan suara yang penuh ketegasan. Meskipun dia tidak dapat melihat, aku bisa merasakan perasaan gelisah yang datang dari suaranya. Aku duduk di sebelahnya dan menatapnya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia katakan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Kami berdua seolah tahu bahwa kehidupan kami akan memasuki babak yang lebih berat. Reno, ada apa? Aku tanya dengan suara lembut. Aku sudah mendengar kabar buruk, Aurel jawabnya dengan suara berat. Kabar tentang ibumu. Kabar buruk? Apa maksudmu Reno? Aku mulai merasa cemas. Ibuku Bu Suriah, katanya Reno pelan. Kabar yang aku dengar, ibu sedang sangat sakit dan keadaannya semakin buruk. Aku merasa khawatir tentang kondisi ibu kita, Aurel. Aku terdiam dan merasakan dadaku berdegup kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Reno seolah menghantamku dengan keras. Aku tahu ibu sudah lama sakit, tapi aku tidak tahu kondisi ibu yang sesungguhnya. Aku baru saja pulang ke rumah
dan menemukan ibuku sedang terbaring lemah. Aku langsung bangkit dan berlari menuju kamar ibuku. Aku merasa jantungku berdegup begitu cepat. Setibanya di sana, aku melihat ibu terbaring lemah di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuh yang terlihat semakin kurus. "Ibu Bu Suriah," aku memanggilnya pelan dengan suara yang serak. "Aurel, kamu sudah pulang?" Ibu menjawab dengan suara yang lemah. Aku duduk di samping tempat tidur ibu dan menggenggam tangannya. Ibu terlihat begitu lemah, dan aku bisa merasakan betapa beratnya penderitaan yang sedang dia alami. "Bu, ibu kenapa tidak memberitahuku lebih awal tentang sakitmu?" aku bertanya dengan perasaan penuh penyesalan. "Aurel, ibu tidak ingin kamu khawatir. Ibu tahu kamu sudah banyak berpikir tentang kami dan ibu tidak ingin menambah bebanmu. Ibu tahu kamu sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan semua masalah ini," jawab ibu dengan suara lemah. "Tapi ibu, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita sendirian. Aku akan melakukan apa saja untuk membantu ibu." Aku merasa begitu hancur melihat ibu dalam kondisi seperti itu. Aku tahu bahwa selama ini ibu sudah berjuang sendirian untuk mengurus semua masalah keluargaku, tapi aku tidak tahu kalau ibu sudah menderita sakit yang sangat parah. "Aurel, aku tahu kamu sudah berusaha keras, tapi ibu tidak ingin kamu terus merasa terjebak. Ibu ingin kamu bahagia dan menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan." Aku memandang ibu dengan penuh perasaan. Ibu selalu mengutamakan kebahagiaan kami anak-anaknya meskipun dia sendiri harus menanggung penderitaan yang begitu besar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ibu terus menderita. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi untuk menyelesaikan semua masalah ini, tapi aku tidak bisa hanya diam saja. Aku berdiri dan berjalan keluar dari kamar ibu. Aku merasa bingung dan cemas. Aku harus mencari solusi. Aku harus membuat keputusan yang tepat untuk ibuku. Reno terlihat menunggu di ruang tamu. Dia bisa merasakan perasaan cemasku yang semakin besar. "Aurel, bagaimana keadaan ibu?" dia bertanya dengan penuh perhatian. "Ibu semakin buruk," aku jawab dengan suara yang berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa begitu hancur melihat kondisi ibu. "Aurel, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus tetap kuat. Kita harus mencari cara agar ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Kita tidak bisa terus merasa terpuruk. Kita harus berjuang bersama." Aku menatap Reno dengan penuh keputusasaan. Aku merasa seperti dunia ini sedang runtuh di sekelilingku. Aku tahu ibu butuh pertolongan yang lebih besar, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan itu. Reno menggenggam tanganku dengan erat. "Aurel, aku akan ada di sini. Aku tidak akan pergi. Kita akan mencari cara untuk menyelesaikan semuanya bersama. Aku janji kita akan melewati ini." Aku merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Reno. Meskipun aku tahu tantangan yang akan datang sangat berat, tapi aku tahu aku tidak akan menghadapinya sendirian. Hari-hari berikutnya kami berdua berusaha mencari jalan terbaik untuk perawatan ibu. Aku mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengobatan terbaik, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah dengan keterbatasan yang kami miliki. Namun satu hal yang membuatku merasa sedikit tenang adalah kenyataan bahwa Reno selalu ada di sampingku. Dia selalu memberikan dukungan dan keberanian yang aku butuhkan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku berjanji pada diriku sendiri dan pada ibu aku akan berjuang untuk masa depan kami. Aku tidak akan membiarkan ibu terus menderita sendirian, dan aku juga tidak akan meninggalkan Reno yang telah banyak berkorban untuk kami. Tantangan yang kami hadapi semakin berat, tapi aku tahu kami akan melewatinya bersama. Pagi itu terasa lebih gelap daripada biasanya setelah perawatan ibuku yang semakin mahal. Aku merasa semakin terjepit dengan setiap keputusan yang harus diambil. Bu Suriah tetap terlihat lemah meski ada secercah harapan dalam perawatan yang kami coba jalani. Reno tetap di sisiku, meskipun dia juga merasa tak berdaya melihat keadaan ibu. "Aurel, aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu," Reno berkata dengan suara lembut saat kami duduk di ruang tamu pagi itu. "Aku tahu kamu sudah berjuang sekuat tenaga, tapi aku rasa kita perlu mempertimbangkan pilihan yang lebih besar." Aku menatap Reno dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa maksudmu, Reno?" tanya aku penasaran.
Aurel, kita harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang agar bisa memberi ibumu perawatan terbaik, katanya Reno. Aku tahu kita sudah berusaha sekuat tenaga tapi keadaan semakin sulit, kita tidak bisa hanya bertahan seperti ini. Aku tidak ingin melihatmu semakin tertekan. Aku terdiam mendengar kata-kata Reno. Aku tahu dia hanya ingin membantu tapi aku juga tahu apa yang dia usulkan tidak mudah bagiku. Aku tidak ingin membuat keputusan yang salah karena itu berarti aku akan membawa Reno ke dalam masalah yang lebih besar. Reno, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu. Aku merasa sudah terlalu banyak pengorbanan yang aku lakukan untuk ibuku dan aku merasa tidak bisa terus berjuang lebih keras lagi, jawabku dengan suara penuh keraguan. Aurel, aku mengerti tapi kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Kita harus berusaha sekuat mungkin dan mencari cara agar ibumu bisa mendapatkan pengobatan terbaik, kata Reno meyakinkanku. Aku tahu ini berat dan kamu merasa terjebak tapi kita akan melewati ini bersama. Kita bisa mencari solusi yang tepat. Aku merasa bingung dan cemas, tidak tahu harus mengambil langkah apa. Aku tahu Reno sangat peduli padaku dan ibuku tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kami berada di ujung jurang. Aurel, aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi aku akan tetap ada untukmu, Reno berkata sambil meraih tanganku dengan lembut. Aku tidak akan membiarkanmu melewati ini sendirian. Aku janji aku akan selalu ada di sisimu. Aku menatap Reno dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa begitu tersentuh dengan pengorbanannya, namun ada perasaan bersalah yang semakin dalam. Aku tidak ingin membuatnya merasa terjebak dalam masalah yang tidak ada habisnya. Tapi aku tahu Reno hanya ingin yang terbaik untukku dan ibu. Aku merasa begitu terhormat memiliki seseorang seperti dia di sisiku. Hari-hari berlalu dengan perlahan dan aku mulai mencari cara untuk mencari dana tambahan agar bisa terus merawat ibu. Aku mencoba berbagai hal untuk mencari uang, mulai dari menawarkan bantuan di tempat-tempat kecil hingga mencari pekerjaan tambahan. Meskipun itu tidak mudah, aku berusaha keras agar ibu bisa tetap mendapatkan perawatan yang layak. Namun semakin aku berusaha, semakin aku merasa terjepit dengan segala kewajiban yang datang padaku. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dengan beban ini. Di sisi lain, Reno tetap mendampingiku dengan sabar meskipun aku tahu dia juga merasakan beban yang sama. Aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Dia tidak ingin melihatku terus-menerus tertekan. Pada suatu malam saat aku pulang dari pekerjaan sampingan, aku melihat Reno duduk di meja makan dengan wajah serius. Aku tahu dia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Aurel, aku rasa kita perlu bicara tentang keputusan yang lebih besar, Reno berkata dengan suara tegas. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan seperti ini. Aku tahu kamu sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kita perlu mengambil langkah yang lebih besar. Aku mengerutkan kening mendengar kata-kata Reno. Ada apa, Reno? Apa yang kamu pikirkan? Aku tanya dengan suara khawatir. Aurel, aku tahu kita berdua berjuang keras untuk perawatan ibumu dan aku tahu kamu sangat mencintainya, tapi aku rasa kita harus mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari orang-orang yang lebih mampu. Kita tidak bisa terus-menerus bertahan dengan cara ini, Reno menjelaskan. Aku merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun aku tahu itu bisa menjadi jalan keluar, aku tidak tahu apakah aku siap untuk meminta bantuan dari orang lain. Aku merasa itu akan membuatku semakin merasa lemah dan tidak berdaya. Aurel, aku tahu ini sulit tapi kita harus berpikir lebih rasional. Kita tidak bisa hanya terus bertahan dengan cara ini. Tanpa bantuan kita perlu orang-orang yang lebih mampu untuk memberikan perawatan yang lebih baik untuk ibu kita, kata Reno meyakinkanku. Aku terdiam sejenak mencoba mencerna semua kata-kata Reno. Aku tahu dia benar dalam beberapa hal. Aku tidak bisa terus-terusan berjuang sendirian, namun ada bagian dari diriku yang merasa malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aku akhirnya menghela napas panjang dan menatap Reno dengan penuh tekad. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah tapi aku sadar bahwa aku tidak bisa terus berjuang sendirian. Aku harus mempertimbangkan untuk mencari bantuan agar ibuku bisa mendapatkan perawatan terbaik. Reno, aku setuju denganmu. Kita harus mencari jalan keluar bersama dan kita tidak bisa terus bertahan dengan cara yang sama. Aku tidak akan membiarkan ibuku menderita lebih lama lagi. Reno tersenyum lega mendengar jawabanku dan menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. Aku tahu kita akan menemukan jalan terbaik bersama, Aurel. Kita akan melalui ini dan ibumu akan mendapatkan perawatan yang layak.
Aku merasa sedikit lebih tenang meskipun aku tahu tantangan yang kami hadapi belum selesai, namun aku tahu satu hal, bahwa aku tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Kami berdua bertekad untuk mencari bantuan yang lebih besar dan memberikan perawatan terbaik untuk ibu kami meskipun jalan yang harus kami tempuh masih panjang. Pagi itu aku duduk di kursi di samping ranjang ibu yang terbaring lemah, masih dengan napas yang terengah-engah. Aku menggenggam tangan ibu dengan lembut meskipun dia tidak bisa membalas sentuhanku. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aku tidak ingin melepasnya, aku tidak ingin melihatnya semakin lemah, namun semakin aku mencoba bertahan semakin berat rasanya. "Aurel, kamu harus kuat, Bu Suriah pasti bisa sembuh," Reno berkata dengan suara penuh keyakinan. Dia berdiri di sampingku sambil menatap ibu dengan cemas. "Aku tahu kita sedang berada di ujung jalan, dan aku tahu beban yang kamu rasakan saat ini. Aku tidak ingin melihatmu terus terpuruk." Aku menatap Reno dengan perasaan campur aduk, rasa terima kasih yang dalam namun juga rasa takut yang terus menghantuiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama lagi. Aku merasa seperti berada di ambang kehancuran. "Reno," aku merasa semakin terjepit. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya. Aku merasa sudah kehabisan akal dan tenaga. Aku takut kalau aku gagal, aku tidak akan bisa memberi ibuku perawatan yang layak. Aku takut dia akan semakin menderita. "Aurel, aku tahu ini sangat berat, tapi kamu tidak sendirian. Aku akan tetap di sini denganmu," Reno berkata dengan lembut. Dia duduk di sampingku dan menggenggam tanganku dengan erat. "Aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Kita akan mencari jalan keluar bersama." Aku menatap Reno dalam-dalam. Aku bisa melihat kesungguhan di matanya meskipun dia buta. Aku tahu hatinya melihatku dengan penuh pengertian. Aku tidak ingin menambah bebannya, namun aku tahu dia sangat peduli padaku dan ibu. "Aurel, aku tidak ingin melihat kamu terus berjuang sendirian. Kita harus berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara membantu ibumu dengan lebih baik," Reno berkata dengan serius kali ini. "Aku tahu kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kita perlu mencari bantuan dari orang-orang yang lebih mampu." Aku terdiam mencerna kata-kata Reno. Aku tahu dia benar dalam banyak hal. Aku sudah berjuang keras, dan mungkin ini saatnya untuk meminta bantuan yang lebih besar. Aku merasa malu, tapi aku tahu aku harus melakukannya agar ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. "Reno, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa tidak enak untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aku takut orang-orang akan menganggap kami lemah. Aku tidak ingin terlihat tidak mampu mengurus ibuku." "Aurel, ini bukan soal lemah atau kuat, ini soal apa yang bisa kita lakukan untuk ibumu," Reno menjawab dengan lembut. "Kamu tidak perlu merasa malu meminta bantuan. Kadang-kadang kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan dan berjuang bersama. Aku akan ada di sini untuk mendukungmu." Aku menatap Reno dan akhirnya mengangguk pelan. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus berjuang sendirian, dan aku tidak bisa membiarkan ibu terus menderita hanya karena aku merasa malu untuk meminta bantuan. "Aurel, aku rasa ada satu orang yang bisa kita hubungi. Dia memiliki sumber daya yang cukup besar dan bisa membantu kita dengan perawatan ibu lebih lanjut," Reno berkata dengan penuh harapan. "Aku tahu kamu merasa ragu, tapi aku rasa ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki." "Siapa orang itu?" aku bertanya penuh rasa penasaran. "Aurel, dia adalah seorang pengusaha besar yang pernah membantu orang-orang dalam kondisi seperti kita. Dia punya banyak jaringan dan bisa membantu kita mendapatkan dana untuk perawatan ibu," Reno menjelaskan dengan hati-hati. Aku terdiam sejenak mencoba mempertimbangkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk melibatkan orang asing dalam urusan pribadi kami, namun aku tahu ini adalah langkah yang besar dan mungkin satu-satunya cara agar ibu bisa mendapat perawatan yang layak. Aku akhirnya menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang lebih mantap, "Jika itu bisa membantu ibu, aku setuju. Kita harus mencoba." Reno tersenyum mendengar jawabanku. "Aku tahu kita akan menemukan jalan keluar bersama, Aurel. Percayalah, ini adalah langkah yang tepat." Kami berdua segera mulai menghubungi orang yang Reno sebutkan. Aku merasa cemas, namun juga ada rasa harapan yang tumbuh di dalam hatiku. Jika ini berhasil, mungkin ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan kami bisa keluar dari masalah ini. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat karena aku harus menghadapi kenyataan bahwa kami benar-benar membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan. Aku merasa malu dan tidak nyaman dengan keadaan ini, namun aku tahu ini adalah jalan yang harus kami ambil.
Pada suatu malam saat aku sedang duduk bersama Reno di ruang tamu, tiba-tiba teleponku berdering. Aku melihat nomor yang tertera di layar telepon, dan aku tahu itu adalah orang yang Reno hubungi. Aku mengangkat telepon dengan rasa cemas. Aurel, aku mendengar kabar dari pengusaha itu. Dia mengatakan dia bersedia membantu kita dengan dana untuk perawatan Ibu Reno, berkata dengan suara lega setelah aku menutup telepon itu. Aku terkejut mendengar kabar itu meskipun aku tahu ini adalah langkah besar yang harus kami ambil. Aku merasa terharu dan bersyukur, namun juga ada rasa takut. Apakah ini akan berjalan dengan lancar ataukah ada sesuatu yang tak terduga? Aurel, kamu tidak perlu khawatir, kita sudah melangkah dengan keputusan yang tepat, Reno berkata dengan meyakinkan. Kita akan melewati ini bersama dan ibu akan mendapatkan perawatan terbaik. Aku menatap Reno dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun kami harus menghadapi jalan yang penuh tantangan, aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Pagi itu aku duduk di samping ranjang ibu lagi, memegang tangan ibuku yang semakin lemah. Terasa begitu dingin, dan aku tahu waktu kami bersama semakin sedikit. Meski begitu, ada sedikit harapan yang muncul di hatiku setelah aku menerima kabar dari pengusaha yang Reno hubungi beberapa hari lalu. Dia setuju untuk membantu dan memberikan dana yang sangat dibutuhkan untuk perawatan ibu. Aku menatap Reno yang duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi seperti biasa, namun matanya yang kosong tak pernah membuatku merasa dia tidak peduli. Dia selalu ada, selalu mendengarkan, dan selalu mendukung. Aku merasa begitu terhormat bisa mengenalnya. Aurel, aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi kamu harus tahu kalau tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan hati kamu. Bu Suryah pasti bisa merasa semangat hanya dengan melihat kamu di sisinya, Reno berkata dengan lembut. Dia selalu tahu bagaimana memberi semangat, meski aku tahu dia sendiri pasti merasa tertekan dengan semua yang terjadi. Aku mengangguk pelan mendengar kata-katanya. Namun hati ini terasa berat. Aku tahu ibu sangat membutuhkan perawatan yang lebih baik, dan dengan bantuan pengusaha itu, kami akhirnya bisa mendapatkan akses yang lebih mudah. Namun, aku masih merasa cemas. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan ini. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan seperti yang aku harapkan? Reno, apa yang akan terjadi jika ibu tidak bisa bertahan? Jika dia tidak bisa melewati semuanya? Aku bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mataku mulai terasa panas. Ada rasa takut yang begitu dalam. Aurel, kita harus tetap berjuang bersama. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita, Reno menjawab dengan mantap. Meskipun aku tahu kata-katanya tidak dapat menghilangkan kekhawatiranku sepenuhnya, namun aku merasa ada sesuatu dalam dirinya yang memberi aku harapan. Dia tidak pernah menyerah. Beberapa hari kemudian, seorang perawat datang ke rumah untuk merawat ibu. Perawat itu membawa obat-obatan dan peralatan medis yang lengkap. Aku merasa ada sedikit kelegaan meskipun tidak bisa sepenuhnya melepaskan rasa cemas yang menggelayuti pikiranku. Ibu mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit membaik, meskipun masih terlihat sangat lemah. Aurel, lihat ibu mulai lebih tenang. Kamu sudah berusaha keras. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Reno berkata ketika dia melihat perubahan kecil pada ibu. Aku tahu kamu merasa cemas, tapi lihat bagaimana ibu mulai menunjukkan semangat untuk bertahan. Aku menatap Reno dengan rasa terima kasih. Meskipun aku merasa belum cukup melakukan apapun, aku merasa sedikit lebih lega. Mungkin inilah awal dari sebuah perubahan. Mungkin ini adalah titik balik yang kami butuhkan. Namun, meskipun begitu, ada satu perasaan yang belum hilang dalam diriku. Perasaan bahwa ada hal besar yang sedang menanti di depan kami, sesuatu yang tak terduga, dan aku harus siap menghadapinya. Malam itu, saat aku sedang menyiapkan makanan untuk ibu, Reno tiba-tiba mendekat dan duduk di sampingku. Aurel, aku tahu ini adalah keputusan yang besar yang kamu buat. Dan aku ingin kamu tahu kalau aku akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku akan tetap ada di sisi kamu, tak peduli apapun yang terjadi nanti. Aku menatap Reno dengan penuh rasa terima kasih.
Ada rasa nyaman yang muncul setiap kali aku berada di dekatnya. Meskipun hidup kami penuh dengan masalah, aku merasa lebih kuat karena Reno selalu ada untuk mendengarkan dan memberi semangat. Aku tidak tahu apakah aku bisa melewati semua ini sendirian. Namun satu hal yang aku tahu adalah bahwa bersama Reno, aku bisa menghadapi apapun. Aku merasa lebih siap, lebih tenang. Dan mungkin inilah yang selama ini aku cari. Seseorang yang bisa memberi aku harapan dan menunjukkan bahwa kita bisa melewati segala rintangan bersama. Namun, saat aku sedang menatap Reno, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah perubahan dalam diriku yang mulai tumbuh. Sesuatu yang aku tak bisa jelaskan. Tapi aku merasa bahwa kami telah melewati banyak hal bersama. Dan semakin hari aku semakin dekat dengannya. Lebih dari yang aku kira. Aurel, ada sesuatu yang ingin aku katakan, Reno berkata dengan suara yang agak gugup. Aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Tapi aku rasa kamu harus tahu tentang perasaan aku. Aku menatap Reno dengan bingung. Apa yang ingin dia katakan? Mungkinkah dia merasa hal yang sama dengan yang aku rasakan? Namun, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku ingin mendengar apa yang Reno rasakan. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya terhadap semua ini. Aurel, aku mulai merasa lebih dari sekadar teman denganmu. Reno akhirnya mengungkapkan perasaannya. Suaranya pelan namun tegas. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk bicara tentang hal ini. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan aku lagi. Aku terdiam. Hatiku berdebar hebat. Kata-kata itu terdengar seperti petir yang menggelegar di dalam dada. Aku tidak tahu harus bagaimana. Perasaan ini begitu tiba-tiba. Namun aku tahu satu hal. Reno adalah orang yang selalu ada untukku. Dan aku merasa nyaman dengannya. Aku hanya tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi aku tidak bisa menafikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Aurel, aku ingin kita tetap kuat bersama. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sisimu. Reno berkata lagi dengan penuh keyakinan. Aku akan tetap ada. Kita bisa melewati ini bersama. Aku mengangguk. Meskipun hati ini penuh dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku dan Reno akan selalu berjuang bersama. Dan mungkin, siapa tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menanti kami di ujung jalan. Pagi itu aku terjaga lebih awal dari biasanya. Mataku masih terasa berat meski tidurku cukup lama. Aku menatap ibu yang tertidur dengan tenang di ranjangnya. Wajahnya tampak lebih segar. Dan aku merasa sedikit lebih lega. Perawatan yang diberikan oleh perawat beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif meski kondisinya masih sangat lemah. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk membayar semua yang telah Reno lakukan untuk kami. Meski kata-kata Reno selalu memberikan semangat, aku merasa tak pantas menerima semua ini. Aurel, kamu sudah melakukan banyak hal dan ini saatnya untuk menerima bantuan itu tanpa merasa terbebani. Reno berkata sambil duduk di sampingku, matanya yang kosong seperti biasa menatap lurus ke arah ibu dengan perasaan yang sulit kuartikan. Dia selalu tampak begitu tenang dalam menghadapi apapun meski dunia di luar sana tak pernah berjalan semulus yang dia harapkan. Aku menoleh ke Reno, merasa aneh karena setiap kali aku merasa cemas atau tertekan, Reno selalu tahu bagaimana cara menenangkanku tanpa kata-kata yang terlalu banyak. Ada sesuatu yang nyaman dalam kehadirannya, seperti ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan, dan aku semakin merasa bahwa tak ada yang bisa menggantikan dirinya dalam hidupku. Aurel, aku tahu ini berat bagimu, dan aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi kita akan terus bertahan bersama. Reno berkata lagi dengan nada yang begitu serius. Ada rasa yang dalam suaranya yang membuatku semakin merasa ada sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya menatap Reno dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku merasa sangat bersyukur karena memiliki Reno di sisiku. Namun di sisi lain aku merasa tak berdaya melihat semua yang terjadi. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah sedrastis ini. Dari kehidupan yang biasa saja menjadi terbalik dan penuh dengan tantangan besar. Namun, di tengah semua itu, ada Reno yang selalu membuatku merasa ada harapan. Aurel,
Aku tidak bisa menghindari perasaan ini lagi. Aku merasa sangat dekat denganmu. Reno akhirnya mengungkapkan perasaannya sekali lagi dengan suara yang lebih pelan namun lebih penuh makna. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat untuk diungkapkan. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama untuk memberitahumu bahwa aku sangat peduli padamu. Aku terdiam. Hati ini berdebar kencang. Ada rasa yang begitu aneh mengalir di dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk membuka hati. Tetapi perasaan ini tidak bisa dipungkiri. Aku merasa semakin dekat dengan Reno. Lebih dari yang aku kira. Mungkin sudah saatnya untuk jujur pada diriku sendiri. Bahwa aku tidak hanya menganggap Reno sebagai teman. Tetapi lebih dari itu. Reno Aku juga merasakan hal yang sama. Aku akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan apa yang sejak lama terpendam dalam hatiku. Meski aku masih merasa takut dan cemas, aku tahu bahwa ini adalah hal yang benar. Aku bisa melihat senyum tipis di wajah Reno meski matanya tetap tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku tahu dia bisa merasakan setiap emosi yang aku rasakan. Ada kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Meskipun dalam keheningan itu, kata-kata kami lebih dari sekadar ucapan. Mereka adalah pengakuan yang tak terucapkan. Aurel, aku sangat senang mendengar itu. Meskipun aku tidak bisa melihatmu, aku bisa merasakan kehadiranmu dengan sangat jelas. Reno menjawab dengan suara yang penuh kehangatan. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi aku percaya masa depan kita bisa lebih baik bersama. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terbuka dalam hatiku. Sebuah jalan baru yang menanti. Aku dan Reno mungkin tidak memiliki segalanya. Tapi bersama-sama kami memiliki kekuatan untuk melewati apapun yang datang. Aku tahu hidup kami tidak akan mudah. Masih banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah sendirian. Ibu, meskipun kondisinya masih sangat lemah, mulai menunjukkan sedikit senyuman. Aku bisa merasakan ada semangat dalam dirinya. Dan aku tahu itu karena perawatan yang diberikan serta perhatian yang aku dan Reno berikan padanya. Mungkin ibu merasa tenang karena kami ada di sini. Dan aku berjanji untuk terus berjuang agar dia bisa sembuh. Reno, aku merasa begitu berterima kasih padamu. Kamu tidak hanya memberikan bantuan yang luar biasa untuk ibuku, tetapi kamu juga memberiku kekuatan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikanmu, tapi satu hal yang aku tahu, aku akan selalu ada untukmu seperti kamu selalu ada untukku. Aurel, aku akan selalu mendukungmu. Aku tidak mengharapkan balasan apapun, hanya ingin melihatmu dan ibu bahagia. Reno berkata dengan tulus dan aku merasa perasaan itu begitu nyata ada dalam setiap kata yang dia ucapkan. Hari demi hari berlalu, kondisi ibu mulai membaik sedikit demi sedikit. Dan meskipun perjalanan kami masih panjang, ada rasa optimisme yang tumbuh dalam hatiku. Aku dan Reno semakin dekat. Dan aku merasa bahwa apapun yang terjadi, kami akan terus berjuang bersama. Aku tidak tahu apa yang menanti kami di depan, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapinya, karena aku tahu Reno selalu ada di sisiku. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit di luar terlihat mendung dan seolah mencerminkan perasaan yang ada dalam hatiku. Aku masih duduk di samping ranjang ibu, memegang tangannya yang sudah semakin hangat, meskipun matanya masih terpejam dan tubuhnya tampak lemah. Namun, ada satu hal yang membuat hatiku sedikit lebih tenang, yaitu Reno yang tetap setia di sampingku. Dalam diamnya, dia selalu ada, selalu memberikan dukungan yang tak terucapkan. Aurel, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang tinggal kita berdua yang harus terus berjuang bersama. Reno berkata sambil mengelus rambutku dengan lembut. Matanya yang tak melihat apapun namun terasa begitu dalam, seakan dia bisa membaca setiap pikiran dan perasaan yang aku miliki. Aku menoleh ke Reno. Ada kekaguman yang tak bisa aku sembunyikan. Bagaimana bisa seseorang yang tidak bisa melihat memiliki kekuatan yang begitu besar untuk memberi rasa aman dan percaya? Aku tidak pernah merasa kesepian ketika Reno ada di dekatku, bahkan di saat-saat sulit seperti ini. Rasanya,
Dunia bisa terasa lebih ringan jika aku bersama dengan Reno. Reno, aku merasa sangat takut. Aku takut kehilangan ibu. Aku takut segala usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Aku merasa begitu cemas dan tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Meskipun aku tahu aku harus kuat untuk ibu dan untuk kita semua, aku tetap merasa cemas. Aurel, aku tahu rasa takutmu sangat besar. Tetapi ingatlah bahwa setiap hal yang kita lakukan itu ada maknanya. Meskipun kita tidak bisa melihat apa yang akan datang, tetapi kita bisa memilih untuk terus berjuang bersama dan mempercayai proses. Reno berkata dengan tenang. Suaranya tetap memberi ketenangan meskipun ada kekhawatiran yang sama mendalam. Aku menarik napas panjang, merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Reno. Tapi masih ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Bagaimana jika ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Apa yang akan terjadi pada Reno dan aku? Aku merasa seolah-olah waktu terus berjalan tanpa memberi kami kesempatan untuk benar-benar siap. Ibu mulai membuka matanya perlahan. Meskipun masih tampak sangat lemah, aku merasa ada harapan baru. Dia melirik ke arahku dan Reno, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Hanya senyuman kecil yang muncul di wajahnya, membuat hatiku semakin berat. Aku tahu ibu merasa cemas tentang masa depan kami, tentang aku dan Reno, dan tentang semuanya. Aurel, aku akan selalu ada untukmu. Kamu dan ibu tidak akan pernah sendirian. Kita akan terus berjuang bersama sampai akhir. Reno berkata lagi. Matanya terasa semakin dalam saat menatap ibu dan aku meskipun dia tidak bisa melihat apapun. Aku tahu dia merasakan setiap ketegangan yang ada di udara. Aku menatap Reno dan kemudian menoleh pada ibu yang mulai sedikit lebih terjaga. Ada perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang penuh dengan kebingungannya, kebahagiaan yang sederhana, dan juga rasa takut yang mendalam. Sejak pertama kali aku bertemu dengan Reno, aku merasa hidupku mulai berubah. Tak hanya karena masalah hutang yang mengikat kami berdua, tetapi juga karena ada hubungan yang berkembang di antara kami. Meskipun hidup kami penuh dengan kekurangan dan tantangan, aku merasa kami lebih kuat bersama. Reno, aku merasa sangat terikat padamu. Lebih dari yang aku kira. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakan ini. Tapi aku merasa kita sudah berada di titik yang tak bisa diputar balik lagi. Aku ingin kita tetap bersama apapun yang terjadi. Aurel, aku merasa sama. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu meskipun kita berada di jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku berjanji akan selalu ada untukmu meskipun apapun yang terjadi. Reno menjawab dengan penuh keyakinan. Suaranya bergetar dengan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Aku tersenyum. Meskipun masih ada ketakutan dan kecemasan dalam hatiku, tetapi dengan kata-kata itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu bahwa meskipun hidup kami penuh dengan tantangan, kami tidak akan pernah menyerah. Ada kekuatan yang tumbuh di antara kami, dan meskipun Reno dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kami akan terus berjuang bersama. Ibu akhirnya benar-benar terjaga. Matanya masih tampak lelah, tetapi ada senyum yang sangat lembut di wajahnya. Aku tahu dia merasa bangga dengan kami berdua, meskipun dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Namun, aku merasa bahwa dia tahu apa yang terjadi di hati kami, dan itu sudah cukup untuk memberiku kekuatan. Reno, aku merasa lebih siap sekarang. Tidak peduli apa yang akan terjadi, kita akan menghadapi semuanya bersama, dan aku percaya kita bisa melewati ini semua bersama-sama. Aku merasa Reno merangkulku dengan lembut. Meskipun dia tidak bisa melihat, aku tahu dia merasakan setiap emosi yang ada di hatiku. Kami berdua saling menguatkan. Meskipun dunia terasa begitu besar dan penuh dengan ketidakpastian, kami tahu bahwa kami memiliki satu sama lain untuk berjuang. Pagi itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit yang biasanya cerah kini tertutup awan tebal seolah mencerminkan perasaan hatiku yang tidak lagi sekuat sebelumnya.
Semalam ibu terbaring lemah di ranjangnya, tampak sangat kelelahan dan penuh dengan rasa sakit. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangan ibu yang kini terasa semakin dingin. Reno masih ada di dekatku. Meskipun tidak bisa melihat, aku merasakan dia hadir dengan cara yang tak terucapkan. "Aurel, kamu harus kuat untuk ibu dan untuk dirimu sendiri," Reno berkata sambil menyentuh pundakku dengan lembut. "Aku tahu ini bukan waktu yang mudah bagi kita semua, tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kita akan terus berjuang bersama." Aku hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Aku merasa kata-kata Reno memang benar. Namun bagaimana aku bisa kuat ketika aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapinya? Melihat ibu yang sudah begitu lemah dan memikirkan masa depan kami yang penuh dengan ketidakpastian. Aku menatap ibu dengan penuh rasa khawatir. Matanya yang dulu selalu penuh dengan harapan kini tampak kosong. Hanya ada rasa sakit yang tak bisa diungkapkan. "Aurel, aku tahu ini sangat sulit. Tetapi kamu harus bisa membuat keputusan yang tepat untuk ibu dan juga untuk dirimu sendiri," Reno melanjutkan dengan suara yang pelan namun penuh makna. "Aku tahu kamu takut kehilangan ibu, tetapi kamu harus menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini." Aku merasa ada sebuah beban besar di dadaku yang tak bisa aku lepaskan. Ibu telah berjuang keras untuk kami. Namun kini dia sudah sangat lemah dan tidak ada yang bisa kami lakukan selain menunggu. Keputusan yang harus aku ambil terasa semakin mendesak. Dan di saat yang sama, aku merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Aku tidak ingin ibu menderita lebih lama. Tetapi aku juga takut jika keputusan yang aku buat akan menyakiti banyak orang. Saat aku duduk terdiam, Reno duduk di sampingku. Tangan kita saling bertautan tanpa kata. Tetapi aku tahu dia mengerti. Meskipun dia tidak bisa melihat dunia luar, aku merasa dia lebih bisa melihat ke dalam hatiku daripada orang lain. Ada ketenangan yang dia bawa, meskipun situasinya semakin sulit. Aku merasa tak terpisahkan darinya. Meskipun kami berdua datang dari dunia yang berbeda, kami menemukan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian ini. "Aurel, kamu tahu bahwa keputusan yang harus kamu buat ini tidak akan mudah. Tetapi percayalah bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin," Reno berkata lagi dengan penuh keyakinan. "Aku percaya apapun yang kamu pilih, itu akan menjadi pilihan yang benar, karena kamu sudah memilih untuk berjuang sejauh ini." Aku menutup mataku, mencoba menenangkan pikiranku yang terus berputar. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengikhlaskan ibu dan memberi dia ketenangan terakhirnya? Atau aku harus terus berjuang? Meskipun aku tahu itu akan semakin sulit, aku merasa seperti ada dua dunia yang saling berbenturan di dalam diriku, dan aku tidak tahu mana yang harus kupilih. Saat itu ibu membuka matanya. Meskipun tubuhnya tampak semakin lemah, ada senyuman tipis di wajahnya. Aku merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Matanya yang dulunya penuh dengan semangat kini tampak penuh dengan kedamaian. Aku merasa ibu tahu bahwa waktu kami bersama semakin sedikit, dan dia hanya ingin kami semua bisa mendapatkan kedamaian meskipun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kami inginkan. Ibu menatapku dengan lembut. Meskipun dia tidak bisa melihat, aku tahu dia merasa bangga dengan apa yang telah kami lakukan bersama. Reno yang duduk di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut, seolah ingin memberi kekuatan lebih. Aku merasakan bahwa dalam momen seperti ini, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa dalam perasaan kami. "Aurel, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk ibu dan kamu sudah berusaha sekuat mungkin," Reno berkata. Suaranya penuh dengan ketulusan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. "Kamu harus ikhlas dan menerima apapun yang akan terjadi, karena dalam setiap langkahmu sudah ada cinta yang tulus dan usaha yang maksimal." Aku mengangguk perlahan, mengusap air mata yang menetes di pipiku. Rasanya sangat sulit untuk menerima kenyataan bahwa ibu mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ibu ingin kami semua bahagia dan bisa melanjutkan hidup meskipun tanpa kehadirannya.
Aku harus siap untuk itu, meskipun aku merasa sangat takut dan bingung. Saat ibu menarik napas pelan, aku merasa ada kedamaian yang datang dari dirinya. Seakan dia memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu berapa lama lagi ibu akan bertahan, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah berhenti berjuang untuknya dan untuk Reno. Kami telah melalui begitu banyak bersama, dan meskipun kami akan menghadapi lebih banyak tantangan, aku tahu kami bisa menghadapinya bersama-sama. Hari itu terasa seperti waktu yang bergerak sangat lambat setiap detiknya. Udara pagi yang sejuk terasa berat di dada saat aku duduk di samping ranjang ibu yang kini tampak semakin lemah. Tubuhnya kurus dan tak berdaya, dan matanya yang biasanya penuh dengan semangat kini hanya menunjukkan kelelahan yang tak bisa dibendung. Aku memegangi tangannya dengan hati yang penuh kecemasan, seolah berharap bisa memberi kekuatan padanya meski aku tahu aku tidak bisa melakukannya. Aurel, kamu harus kuat. Ibu pasti ingin kamu bisa hidup bahagia meskipun dia tak ada lagi di sini, Reno berkata dengan lembut sambil memegang bahuku. Aku tahu itu bukan hal yang mudah. Aku bisa merasakannya, tetapi kamu tidak bisa terus berlarut dalam kesedihan. Aku mengangguk pelan. Mataku masih tak bisa lepas dari wajah ibu yang semakin pucat. Aku merasa ada begitu banyak hal yang belum sempat kuucapkan padanya, dan kini semuanya tampak terlambat. Aku ingin memberinya kebahagiaan yang lebih, tetapi hidup tidak memberi kesempatan itu padaku. Aku merasa terjebak antara keinginan untuk terus berjuang dan keharusan untuk melepaskan. Ibu menatapku dengan tatapan lemah, tetapi aku tahu dia masih ingin mengatakan sesuatu. Dengan susah payah, ibu membuka mulutnya. Suara yang keluar begitu pelan, hampir tak terdengar. Aurel, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu harus hidup dengan penuh harapan. Aku ingin kamu bahagia, meskipun aku tak bisa lagi melihatmu. Air mata mulai mengalir deras dari mataku. Aku tak bisa lagi menahan perasaan yang begitu berat di dadaku. Aku selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, untuk ibu yang sudah mengorbankan segalanya untukku, tetapi rasanya semua usaha itu tidak cukup. Aku merasa hancur, dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa kehadirannya. Aurel, kamu tidak sendiri. Aku akan selalu ada untukmu, Reno berkata lagi dengan suara yang penuh keyakinan. Kita akan berjuang bersama, kita akan bertahan bersama. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku hanya bisa mengangguk lagi. Meskipun kata-kata Reno memberi sedikit kenyamanan, aku merasa hatiku tetap kosong. Aku ingin ibu melihat aku berhasil, tetapi kini aku hanya bisa berdoa agar dia bisa merasa tenang dan damai, meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah kenyataan. Saat itu ibu terdiam sejenak, dan aku bisa melihat bahwa nafasnya mulai terengah-engah. Aku merasakan tubuh ibu semakin kaku, dan aku tahu waktu kami bersama sudah hampir habis. Perasaan cemas semakin mencekam di dadaku. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu apa yang harus kulakukan. Rasanya dunia ini begitu gelap tanpa ibu di sisiku. Aurel, jangan biarkan dirimu terjatuh dalam kesedihan, Reno berkata lagi dengan lembut. Kamu harus terus melangkah maju, karena ibu pasti ingin kamu hidup bahagia. Aku menatap Reno dengan penuh rasa syukur. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia tahu persis apa yang aku butuhkan. Aku merasa dia adalah cahaya yang mengarahkan aku di tengah-tengah kegelapan yang melingkupi hidupku. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberi sedikit ketenangan padanya, meskipun aku tahu aku sendiri yang membutuhkan kekuatan itu. Waktu terus berlalu, dan akhirnya ibu terlelap dalam tidur yang sangat dalam. Aku tahu ini bukan tidur biasa, ini adalah tidur yang terakhir, dan meskipun aku tak siap untuk itu, aku tahu bahwa inilah kenyataannya. Aku menangis sepuasnya di samping ranjang ibu, merasakan setiap air mata yang jatuh sebagai penghormatan terakhir untuknya. Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku yang tak bisa aku temukan lagi. Aurel,
Ibu sudah tenang sekarang. Kamu harus tetap hidup dengan harapan, Reno berkata dengan penuh ketulusan. Dia akan selalu ada dalam hatimu, dan kamu harus terus berjuang untuk ibu dan untuk dirimu sendiri. Aku menatap Reno, merasakan ada sebuah ketenangan yang tiba-tiba datang. Meskipun perasaan kehilangan itu sangat dalam, aku tahu aku tidak sendirian. Reno ada di sisiku, dan dia telah menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Bersamanya, aku merasa ada harapan untuk melanjutkan hidup, meskipun ibu sudah tidak ada lagi. Saat ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhir, aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Namun, aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku harus menerima kenyataan ini dengan hati yang lapang. Dengan penuh rasa sedih dan haru, aku memeluk tubuh ibu untuk terakhir kalinya, berbisik pelan dalam hati. Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha untuk tetap kuat. Reno tetap berada di sisiku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan baru, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tetapi aku juga tahu aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku akan terus berjuang, demi ibu, demi Reno, dan demi diriku sendiri. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa seperti sebuah ruang kosong yang tidak tahu harus berisi apa. Aku merasa terperangkap di dalamnya, terjebak dalam kenangan yang tak pernah bisa kulupakan. Semua yang dilakukan ibu selalu untuk aku, dan kini aku hanya bisa mengenangnya dalam diam. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku padanya, dan itu membuatku merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Reno selalu ada di sampingku, meskipun dia tak bisa melihat. Aku merasa dia lebih mengerti perasaanku daripada orang lain. Dia tahu bagaimana cara memberi kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Keberadaannya yang tenang dan penuh pengertian menjadi pelipur lara di tengah kesedihanku yang mendalam. Aurel, kamu harus melanjutkan hidup. Kita harus tetap kuat untuk apa yang sudah ibu lakukan untukmu. Jangan biarkan semua pengorbanannya sia-sia, Reno berkata dengan suara yang penuh harapan. Kamu sudah cukup banyak berjuang. Saatnya untuk mewujudkan mimpi yang ibu inginkan untukmu. Aku mengangguk. Namun ada perasaan berat yang masih mengendap di hatiku. Aku merasa bingung. Apakah aku benar-benar bisa melanjutkan semuanya tanpa ibu? Aku sudah kehilangan arah, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, mendengar kata-kata Reno membuatku sedikit merasa lebih tenang. Dia tidak hanya menjadi teman, tetapi juga seorang pemandu dalam hidupku yang penuh keraguan ini. Aku mengambil napas panjang dan mencoba untuk mengalihkan pikiranku. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa melangkah maju tanpa ibu yang selalu ada untukku? Setiap langkah terasa berat. Namun aku tahu aku tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan. Malam itu Reno mengajakku berbicara lebih lama. Duduk berdua di ruang tamu rumah yang sepi, hanya ada cahaya lampu yang redup. Aku merasa ada sesuatu yang harus kami bicarakan, sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata penghiburan. Aurel, aku tahu kamu merasa kehilangan, dan itu wajar. Tetapi ingatlah bahwa hidupmu masih panjang. Ibu pasti ingin kamu menjalani hidup dengan bahagia, dan untuk itu kamu harus siap membuka lembaran baru. Aku menatap Reno, merasakan ada kehangatan dari suaranya meskipun aku tahu dia tak bisa melihat ekspresiku. Aku ingin bercerita lebih banyak tentang perasaanku yang semakin berat dan keraguan yang membelenggu hatiku. Namun, aku tidak ingin Reno merasa khawatir, meskipun aku tahu dia sudah merasakan semuanya. Tapi aku merasa takut, Reno. Aku takut tidak bisa melanjutkan hidup ini tanpa ibu. Aku takut gagal dan tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan takut, Aurel. Kita akan sama-sama mencari jalan keluar dari ini. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu meskipun aku tak bisa melihat. Aku bisa merasakan semuanya. Dan aku tahu kamu punya kekuatan untuk menghadapi ini, Reno berkata dengan tegas. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri.
karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku merasa ada dorongan dalam diriku untuk terus maju, meskipun aku tidak tahu kemana aku akan melangkah. Reno benar. Aku tidak sendirian. Meskipun dunia ini terasa gelap tanpa ibu, aku masih memiliki seseorang yang peduli padaku, yang mau menuntun dan mendukungku. Dengan Reno di sampingku, mungkin aku bisa kembali menemukan jalanku. Pagi-pagi sekali keesokan harinya aku memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan kaki ke taman dekat rumah. Aku ingin berpikir lebih jernih dan mencoba melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. Aku merasa seolah langkahku masih berat. Namun ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Di taman itu aku duduk sejenak, menikmati udara pagi yang segar. Banyak orang yang berolahraga, anak-anak yang bermain. Namun aku merasa seperti orang asing di tengah keramaian itu. Rasanya aku tidak tahu lagi tempatku di dunia ini tanpa ibu. Aku ingin sekali dia bisa melihatku di sini, berdiri sendiri, berusaha menjalani hidup meski penuh dengan ketidakpastian. Tapi aku sadar, ibu sudah pergi. Dia sudah memberiku semua yang dia bisa, dan kini saatnya aku melanjutkan apa yang sudah dia mulai. Reno benar, aku harus melangkah maju, meskipun aku harus melakukannya tanpa ibu di sisiku. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu langkah pertama ini belum sempurna, tetapi setidaknya aku sudah mulai mencoba. Reno menunggu di ruang tamu dengan senyuman yang menenangkan. Aku duduk di sampingnya, dan kami berbicara lebih banyak tentang masa depan. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi aku merasa lebih siap menghadapi semuanya bersama Reno. Aku menyadari bahwa meskipun aku kehilangan ibu, hidupku belum berakhir. Ada harapan baru yang harus kujalani, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang demi ibu, demi Reno, dan demi diriku sendiri. Reno melihatku dengan penuh perhatian dan berkata, "Aurel, kamu bisa melakukan ini. Aku percaya padamu. Kita akan melalui semua ini bersama." Aku tersenyum, merasakan semangat baru yang muncul dalam diriku. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku yakin aku tidak akan melakukannya sendirian. Bersama Reno, aku bisa menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku semakin terbiasa dengan kehidupan baru tanpa kehadiran ibu. Setiap pagi aku berusaha bangkit dan menjalani hari meski rasa kehilangan masih menggerogoti hatiku. Aku sadar bahwa hidup harus terus berjalan dan aku tak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Reno selalu ada di sampingku, memberi dukungan dan membantuku melihat sisi lain kehidupan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu hari saat aku duduk bersama Reno di taman, aku mulai merenung tentang apa yang harus kulakukan untuk masa depanku. Meskipun ibu tidak ada, aku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya dan mewujudkan impian yang sempat tertunda. Aurel, kamu sudah banyak berjuang dan kamu masih punya banyak waktu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Hidup ini penuh dengan tantangan, dan kamu harus bisa menemukan kekuatan dalam dirimu untuk melewatinya. Reno berkata dengan lembut, "Aku tahu kamu bisa melakukannya, karena kamu sudah melewati banyak hal yang bahkan banyak orang lain tidak bisa hadapi." Aku merasa kata-kata Reno menembus hatiku, seperti sebuah dorongan kuat untuk bangkit. Aku harus melanjutkan hidup dengan lebih baik, demi ibu, demi Reno, dan demi diriku sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan. Walaupun aku tahu itu akan sulit, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Pekerjaan pertama yang kuterima adalah sebagai asisten di sebuah perusahaan kecil. Itu adalah pekerjaan yang sederhana, namun aku merasa bangga bisa memulai sesuatu. Aku bekerja keras dan berusaha belajar sebanyak mungkin. Setiap hari aku pulang dengan rasa lelah, namun ada rasa puas yang menyertai setiap langkahku. Aku mulai merasa bahwa hidupku tidak sia-sia, dan meskipun banyak rintangan, aku bisa melaluinya. Reno selalu memberiku semangat,
Dia mendengarkan setiap cerita yang kuceritakan tentang pekerjaan dan hidupku. Meski dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan setiap perubahan yang terjadi dalam diriku. Aku tahu, kehadirannya benar-benar memberi warna dalam hidupku yang sempat suram. Hari-hari pun berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia yang kadang terasa menakutkan. Aku tahu, perjalanan hidupku tidak akan mudah. Namun aku memiliki harapan yang kembali tumbuh. Pada suatu malam yang tenang, setelah seharian bekerja, aku duduk bersama Reno di rumah, memandangi bintang-bintang di luar jendela. Aku merasakan ketenangan yang jarang aku rasakan sebelumnya. Reno duduk di sampingku, tangannya terulur, memegang tanganku dengan penuh pengertian. Aurel, aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah dan mungkin akan banyak rintangan di depan kita, tapi percayalah, kamu sudah mengambil langkah besar untuk mengubah hidupmu dan kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Reno berkata dengan penuh keyakinan. Aku bangga padamu. Aku hanya tersenyum dan menatap langit yang begitu luas. Aku tahu masih banyak hal yang harus kulalui, tapi aku merasa lebih siap sekarang. Reno benar. Aku sudah melewati banyak hal yang sulit, dan aku pasti bisa melewati apapun yang datang ke depanku. Setelah beberapa bulan berlalu, aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Aku tidak hanya berhasil menjaga pekerjaan yang kudapatkan, tetapi aku juga mulai mendalami dunia bisnis kecil-kecilan yang sejak lama ingin kubangun. Aku mulai membuat beberapa keputusan besar tentang masa depanku, dan meskipun itu tidak mudah, aku merasa langkahku semakin mantap. Reno selalu ada untuk memberiku saran dan dukungan. Dia tahu betapa pentingnya langkah-langkah kecil yang kuambil setiap harinya. Kami berdua saling mendukung, dan aku merasa semakin dekat dengan dirinya. Hubungan kami berkembang, dan aku mulai merasakan bahwa mungkin ada lebih dari sekadar persahabatan di antara kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku merasa bahwa Reno adalah bagian penting dalam hidupku. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Reno mengajakku berjalan-jalan di taman yang sering kami kunjungi. Udara sore itu sejuk dan menyegarkan. Banyak orang yang sedang bersantai menikmati sore yang cerah. Kami berjalan berdua, saling bercerita tentang hari kami, dan aku merasa semakin nyaman dengan kehadiran Reno. Aurel, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Reno memulai dengan suara pelan. Apa itu, Reno? Aku menjawab sambil tersenyum menatapnya. Aku merasa bahwa aku ingin melangkah lebih jauh bersama kamu. Aku tahu ini mungkin terdengar mendalam, tapi aku merasa kita sudah melalui banyak hal bersama dan aku ingin tetap ada di sampingmu. Aku ingin kita bisa bersama lebih dari sekadar teman. Reno berkata dengan hati-hati. Aku terdiam sejenak, terkejut oleh kata-kata Reno. Hatiku berdebar-debar, tapi ada rasa yang sama dalam diriku yang mulai tumbuh sejak lama. Aku tahu, meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, mungkin inilah saat yang tepat untuk melangkah ke depan bersama. Aku memandang Reno dengan penuh perasaan, merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar persahabatan. Reno, aku merasa hal yang sama. Aku juga ingin kita tetap bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin kita menghadapinya bersama. Aku merasa kita bisa melakukan apapun selama kita bersama, aku berkata dengan penuh keyakinan. Kami berhenti di tengah jalan, saling menatap dengan penuh pengertian. Meskipun Reno tidak bisa melihat, aku bisa merasakan bagaimana perasaan kami saling terhubung. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerah pada satu sama lain. Waktu terus berjalan, dan kami berdua mulai membangun masa depan kami bersama. Aku tidak lagi merasa takut atau ragu, karena Reno selalu ada untuk mendukung dan menuntun aku melewati setiap langkah. Kami melangkah maju dengan keyakinan, percaya bahwa meskipun dunia ini penuh tantangan, selama kami saling mendukung, kami bisa menghadapinya. Dengan bantuan Reno,
Aku memulai bisnis kecil yang dulu hanya impian. Kami bekerja keras, dan meskipun banyak rintangan, aku merasa bahwa setiap langkah kecil yang kami ambil membawa kami lebih dekat ke tujuan kami. Kehidupan yang dulu terasa berat dan penuh dengan kehilangan kini terasa penuh dengan harapan. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang bersama-sama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu bahwa selama aku bersama Reno, aku siap menghadapi apapun. Kami tidak lagi hanya pasangan yang berjuang untuk bertahan hidup, tetapi kami adalah dua orang yang berjuang untuk mewujudkan impian bersama. Kami tidak tahu apa yang akan datang, tetapi kami tahu kami tidak akan melakukannya sendirian. Aurel, cerita ini selesai dengan harapan dan keyakinan. Semoga kamu merasa puas dengan akhir cerita ini. Tamat.